Mereka berusaha melakukan semaksimal mungkin, namun nampaknya usaha mereka sia-sia saja. Tim dokter Israel tersebut menyebutkan, kondisi kesehatan Sharon makin memburuk setelah mengalami koma selama 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengisahkan tentang Ariel Sharon, salah satu mantan Perdana Menteri Israel. Sebelum kisahnya kami lanjutkan, kami berpesan untuk menyimak sampai akhir, supaya informasinya lengkap dan tidak gagal faham. Ariel Sharon adalah salah satu di antara beberapa tokoh politik dan militer Israel yang sangat berpengaruh dalam sejarah Israel. Dia memiliki latar belakang pendidikan militer yang kuat, akan tetapi dia tidak memiliki latar belakang pendidikan sipil yang konvensional. Latar belakang militernya, inilah yang membuatnya menjadi kaku, egois, dan keras kepala. Sharon memiliki karier militer yang cemerlang dalam pasukan pertahanan Israel. Ia terlibat dalam berbagai konflik, termasuk Perang Kemerdekaan Israel pada tahun 1948, Perang 6 Hari pada tahun 1967, dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Ia dikenal sebagai seorang jenderal yang berani mengambil resiko, seorang dengan taktik perang ulung. Setelah pensiun dari dinas militer pada tahun 1973, Sharon kemudian memasuki kancah politik Israel. Ia menjadi anggota parlemen Israel dan aktif dalam politik sayap kanan. Ia menjadi Menteri Pertanian dalam pemerintahan Menachem Begin. Ariel Sharon menjadi aktor utama dalam invasi Lebanon pada tahun 1982 oleh Israel, yang mengakibatkan pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila oleh milisi sekutu Israel. Pada tahun 2005, Sharon memimpin penarikan Israel dari jalur Gaza yang melibatkan pengosongan pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Sharon juga mendirikan partai politik baru yang dikenal sebagai Kadima pada tahun 2005, yang kemudian memainkan peran penting dalam politik Israel setelah kematian Sharon pada tahun 2014. Pada tanggal 18 Desember 2005, Sharon mengalami stroke ringan dan segera dibawa ke rumah sakit. Ia dirawat selama 2 hari dan rencananya akan dilakukan operasi pada jantungnya pada 5 Januari 2006. Namun sehari sebelumnya, dia ternyata kembali dilarikan ke rumah sakit dari peternakannya di daerah Negev. Rupanya ia kembali mengalami stroke, dan kali ini tampaknya agak parah. Bersamaan dengan serangan stroke itu, Sharon mengalami pendarahan otak. Sharon menjalani operasi selama 7 jam untuk menghentikan pendarahan tersebut. Operasi itu juga dilakukan untuk membuang darah yang mengumpul di otaknya. Ia dirawat instalasi gawat darurat. Kecil sekali kemungkinannya untuk kembali ke ajang politik, andai kata pun ia berhasil bertahan. 11 Februari 2006, kondisinya mulai menjadi semakin memburuk. Ia kembali harus menjalani pembedahan darurat setelah sistem pencernaannya rusak parah. Kabinet Israel memutuskan mengangkat Ehud Olmert, yang sebelumnya berposisi sebagai Wakil Perdana Menteri, untuk menjadi Perdana Menteri sementara yang berlaku mulai tanggal 14 April sampai kesehatan Sharon kembali pulih. Namun, pada tanggal 14 April Sharon dinyatakan berhalangan tetap karena sudah 100 hari ia dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, Olmert secara sah resmi menggantikannya pada hari itu juga. Agustus 2013, setelah bertahun-tahun lamanya, kondisi Sharon dilaporkan mulai tak menentu. Kami sudah melakukan tindakan medis yang terbaik buat Sharon, tapi ternyata tidak bisa membuat Sharon sembuh. Mohon maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata dokter tersebut. Dokter itu merupakan dokter pilihan. Mereka berusaha melakukan semaksimal mungkin, namun nampaknya usaha mereka sia-sia saja. Tim dokter Israel tersebut menyebutkan,
Kondisi kesehatan Sharon makin memburuk setelah mengalami koma selama 8 tahun. Tim dokter mengungkapkan, sejumlah organ vital mantan orang nomor 1 Israel itu mengalami gagal fungsi. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kelanjutan hidupnya. Kondisi medisnya turun drastis. Kemudian beberapa hari, pihak rumah sakit mengumumkan Sharon dalam keadaan sangat kritis. Menjalani hidup sedemikian rupa selama 8 tahun, Sharon sempat dijuluki sebagai sleeping giant atau raksasa yang tertidur. Para dokter berkata, orang lain yang berada dalam kondisi menjelang ajal, seperti Ariel Sharon, tidak akan ada yang sanggup bertahan lama, seperti penderitaan yang dialaminya. Tepat pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014, Sharon akhirnya meninggal dunia pada usia 85 tahun, setelah berada dalam penderitaan dan koma yang berkepanjangan. Direktur Rumah Sakit Tel Hashomer mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, fungsi organ-organ penting Sharon melemah, padahal organ-organ ini sangat penting untuk kelanjutan hidupnya. Pemakaman Sharon dilakukan pada 13 Januari secara kenegaraan, sesuai dengan tradisi penguburan Yahudi yang mewajibkan penguburan untuk segera dilakukan setelah kematian. Jenazahnya dimakamkan di Knesset Plaza dari 12 Januari hingga upacara resmi, diikuti dengan pemakaman yang diadakan di peternakan keluarga di Gurun Negev. Nah, demikianlah sekilas tentang Ariel Sharon. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Nongmak ya. Subscribe dan share ke teman-teman kalian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.